Maaf, maaf. Sudah tidak bisa menunggu 1 detik lagi. Hai, kamu di mana? Di lantai 1, masuk lift. Nova, sudah kubilang. Bos Feng sedang mood buruk sekali hari ini. Seberapa buruk? Sekali setiap 10 tahun atau 100 tahun? Terlalu buruk, sampai dia tidak bisa biarkan kamu santai di sana. Apa, teman-teman? Ada yang mau keluarga? Saya buru-buru mau ke tempat kerja. Oh, mungkin kamu bisa keluar saja. Saya... Maaf ya, dia yang terakhir. Dia yang terakhir. Untuk kebaikan bersama. Kalau tidak, kita semua tidak bisa naik ke atas. Maka kami berpikir untuk kebaikan bersama. Dan kita lanjutkan. Siap. Lele, 1 atau 2 menit jabatan menunggu. Tolonglah, kita semua urusan sekarang. Dan saja, 1 menit juga penting. Ini bisa membatalkan kesan. Hanya karena keterlambatan 1 menit. Sudah bisa. Oh, maaf. Kami benar-benar ada hal penting yang harus ditangani. Jadi bisakah kamu naik lift yang selanjutnya saja? Tidak, Tuan. Urusanku juga tidak kalah penting. Boleh saya tanya? Ini kartu nama saya. Silakan diterima. Apa? Apa maksudmu? Saya tahu kamu adalah pengacara. Jadi, apa itu berarti? Pekerjaanmu lebih penting. Jadi kamu harus naik atas dulu saya. Padahal kamu yang masuk terakhir. Tidak. Saya cuma mau bilang, kalau kamu kehilangan pekerjaan karena ini, kamu bisa menghubungi saya. Untuk apa? Saya bisa minta bosmu memberimu kompensasi yang cukup besar. Bagaimana kalau kamu tidak bisa? Saya tidak pernah berkata hal yang tidak bisa saya wujudkan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang sudah keluar. Kita terlambat. Terima kasih. Kita sudah terlambat. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. 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 Maaf, Kamu lagi ngapain? maaf, 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 maaf. Maaf soal itu. Kita nggak ada waktu lagi. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Aku makanannya. Halo. Halo, ini D11. Aku sudah sampai di resepsionis kantormu. Oke, tunggu sebentar. Aku langsung ke sana. Xiaomei, kamu belum dapat benefitnya. Royal Oil dari Spanyol. Terima kasih. Hai. Kamu datang kayak gini. Apa? Udah nonton Beauty and the Beast? Belum? Kenapa emang? Ayo dong. Maaf. Siapa cewek itu? Aku nggak tahu. Bukannya kamu yang ngatur. Agenda Robin? Iya. Aku, Karena tulisnya di suatu tempat. kamu buta wajah. Semua orang kelihatan sama buat kamu. Aku bisa bedain dia. Hebat banget. Gak ada riwayat pendidikan. S2 atau S3? S1? S1 aja nggak? Otodidak? Aku kuliah di Fakultas Hukum. Tapi di tahun terakhir magangku, ada sesuatu yang terjadi. Terjadi apa? Aku tidak ingin mengatakannya. Kamu harus tahu bahwa untuk firma hukum kami, persyaratan minimumnya adalah gelar master atau di atasnya. Tapi kamu sudah berkata, kalau kamu akan memberiku pekerjaan. Sedang kamu tidak beritahu aku butuh master atau di atasnya. Bilang sekarang juga tidak terlambat. Wu Meiwei belum menandatangani perjanjiannya. Bukan aku. Hanya pengingat ramah. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Semua yang bisa dilakukan asisten pengacara. Aku juga bisa melakukannya. Kamu bisa menulis aturan? Bisa. Kamu yang nulis ini? Bisakah kamu? Terbitkannya atas namaku? Bisa. Dan tambahkan stempel firma hukum. Ini semua dokumen yang dibutuhkan. Dan materi yang relevan. Semua ini bisa membuktikan.
Tidak jadi bagian dari pekerjaan. Harus dikategorikan sebagai cedera akibat pekerjaan. Apakah ini hadiah untukku? Kuharap kamu menyukainya. Oke. Aku akan suruh Lina mencarikan tempat duduk untukmu. Kamu masuk ke sini saja. Tentang kekurangan gelarmu. Jangan kasih tahu siapapun. Di mana kau ada yang bertanya? Kamu cuma bilang. Aku tidak suka memberitahu orang lain tentang itu. Dari 11, asistenku. Lina, sekretarisku. Semua asisten berada di bawah pengawasan Hisai. Tidak. Kecuali asistenku. Lalu kamu perlu Aku akan memberitahu Feng Yin. ikut aku. Dan tolong ubah gaya rambutmu. Ayo. Ada 2 kursi kosong di sini. Pilih saja salah satu. Terima kasih. Kak Lina, Kamu duluan. Fen Xiaotian. Dasar idiot dan sampah. Lihat ini. Apa ini? Karakter salah. Baca ulang dan perbaiki lagi. Setiap kata dan tanda baca. Sekarang, kalian semua, ingat baik-baik. Jika kalian ingin tetap bekerja di Quanjing, harus hati-hati dalam mengerjakan tugas. Dan berusaha semampu mungkin. Kami tidak mempertahankan orang tidak berguna di sini. Kembali bekerja. Siapa kamu? Dari 11. Kapan kamu datang? Hari ini. Siapa yang merekrutmu? Kenapa aku tidak tahu? Apa kamu sudah isi formulir? Siapa yang memberimu formulir? Aku tidak pernah wawancara denganmu. Tapi aku rasa pernah melihatmu sebelumnya. Dai 11. Asisten baru Robin. Dia baru datang hari ini. Magang, menurut peraturan perusahaan. Proses administrasi masuk dilakukan setelah masa magang. Aku Hisai. Semua magang dan asisten berada di bawah pengawasanku. Termasuk magang milik Robin. Aku ingat. Kamu adalah gadis pengantar paket, kan? Bukan dia. Kamu salah orang. Tapi rambutnya. Robin menyuruhnya mengganti gaya rambut. Bukan, maksudku. Maksudmu Robin merekrut gadis pengantar paket? Menjadi asistennya. Itu tidak mungkin. Bukan itu yang kumaksud. Maaf. Halo. Julie. Ya, baiklah. Oke. Hubungi aku jika ada pertanyaan. Terima kasih. Hisai sering salah mengidentifikasi orang. Sudahlah. Pengacara bintangnya sudah kembali. Ganti gaya rambutnya. Cantik. Kalian ngobrol. Aku mau beres-beres. Potongan rambutmu bagus. Wajahmu terlihat lebih kecil dari sebelumnya. Dengar-dengar kamu kerja di Quanjing, ya? Selamat. Terima kasih. Oh, itu. Ini untukmu. Apa? Ayahnya Alan. Surat peringatan. Aku yang tulis. Terima kasih. Tidak. Itu memang kewajibanku. Maaf. Ada lagi? Aku salah. Sepanjang hari ini aku memikirkannya. Waktu itu aku sangat marah. Tapi seharusnya kamu bicarakan dulu denganku.
Tapi kalian berdua cuma berdiri di sana. Sibuk berdiskusi, tak memedulikanku. Apa aku tak boleh marah ditinggal sendirian? Lebih baik kamu pergi sekarang. Sudah maafin aku? Apa aku akan lebih baik setelah minum obat ini? Tidak. Tidak, kepalaku sakit sekarang. Aku butuh istirahat sebentar. Pergi. Jangan diam, tinggalkan aku. Jangan diam, kepala sakit. Pergi. Fokus kerjamu. Tinggalkan aku. Sebentar saja. Pergi. Presiden Ren, Pengacara Luo, coba lihat. silakan. Itu saja. Aku cuma mau hasilnya. Tapi pengacara Hisai terus menggangguku dengan istilah hukummu. Itu membuat kepalaku membengkak. Itu salah dia. Masuklah. Izinkan saya memperkenalkan. Pengacara Luo, kuasa hukum saya. Ini adalah anak saya Ren Qiao. Pengacara Luo, senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda juga. Lebih baik saya tidak mengganggu Anda. Saya akan kembali lagi nanti. Tidak perlu, mereka orang kita sendiri. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ini soal ini. Iklan untuk produk baru kita. Untuk Anda tinjau. Tidak ada yang lebih baik, hanya yang terbaik. Kamu tidak boleh mengatakan terbaik. Kenapa? Jika kamu pakai kata terbaik, itu bisa menimbulkan risiko gugatan hukum. Saya pernah melihat kasus serupa. Yang didenda 500.000 yuan. 500.000 yuan. Biayanya tidak terlalu tinggi, sampai kita tidak mampu membayarnya. Tapi jika ditambah biaya litigasi, biaya pengacara dan waktu, ditambah reputasi perusahaan, dan segala ketidakpastian di masa depan, totalnya akan lebih dari 500.000 yuan. Baiklah, jika aku ingin orang tahu bahwa aku adalah yang terbaik dan terkuat. Apa yang harus aku lakukan? Kamu hanya tidak boleh pakai kata terbaik. Apa maksudnya aku tidak boleh pakai kata terbaik sama sekali? Nona, aku membayar gaji kamu untuk jadi kuasa hukumku. Kamu tidak boleh cuma memberitahuku apa yang tidak bisa dilakukan. Kamu harus memberitahuku apa yang bisa dilakukan. Presiden Ren, kita bisa ubah urutan katanya. Ubah urutan katanya? Tidak ada yang terbaik, hanya yang lebih baik. Oke, tidak ada yang terbaik, hanya yang lebih baik. Pakai bentuk perbandingan daripada bentuk superlatif. Laksanakan. Baiklah. Di mana kamu belajar hukum? Bagaimana kamu bisa masuk ke firma hukum ini? Apakah kamu pernah sekolah bahkan? Presiden Ren, lebih baik percaya pada firma hukum kami. Bisakah kamu menjauhkanku dari Ren Xiaonian? Bisakah? Aku bisa melakukan hal lain apapun. Seperti menulis dokumen gugatan. Membuat catatan atau mencari beberapa bahan. Atau bekerja sama yang lemah. Apa alasannya? Dia tidak menghormati hukum. Dia menunjukkan rasa hormat dengan caranya sendiri. Cara apa? Uang. Dia klien kami yang paling dermawan. Juga yang paling kasar dan tidak sopan. Itu artinya kamu tidak cukup mampu. Jika kamu memuaskannya, dia akan memberimu banyak uang. Untuk menunjukkan rasa hormatnya. Jika kamu mengecewakannya, dia merasa tidak perlu menghormatimu. Tidak. Aku tidak mengerti. Bagaimana kamu bisa tahan dengan bajingan seperti itu? Aku mempekerjakanmu untuk membantuku. Bukan untuk menanya aku. Dengan pertanyaan bodoh seperti itu. Sekarang aku bisa mengerti. Kenapa kamu dan Ren Xiaonian saling menghargai? Kamu pakai istilah yang salah. Tidak ada saling menghargai di antara kami. Apa yang ada di antara kalian? Aku menangani kasusnya dan aku harus setia padanya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk datang. Tuan Zhangke. Saya dipekerjakan oleh bosmu, Tuan Zheng Kaisuan. Dia dulunya bos saya.
Kami tidak ada hubungan apapun sekarang. Kalian memang masih punya hubungan. Kalian berdua punya perjanjian tidak bersaing. Saya sudah membayar denda. Dai 11, ceritakan pada Tuan Zhang tentang hal ini. Berdasarkan interpretasi yudisial yang berlaku, setelah karyawan melanggar perjanjian tidak bersaing dan membayar denda kepada majikan. Jika majikan meminta karyawan untuk tetap menjalankan kewajiban tidak bersaing sesuai perjanjian, pengadilan rakyat akan berpihak pada majikan. Jadi kamu tidak bisa membuka usaha sendiri. Tapi setelah 2 tahun, nggak apa-apa. 2 tahun. Silakan lanjutkan. Aku ada urusan lain yang harus ditangani. Kamu benar-benar pilih waktu yang pas. Dia sudah memutuskan untuk berinvestasi padaku. Kalau dia investasi padamu, lalu ketahuan kamu punya perjanjian non-kompetisi yang harus dipatuhi. Kamu malah cari masalah lebih besar. Kalian ngomongnya kayak penyelamat. Aku tersanjung. Bos Zheng sambut kamu kembali kerja kapan saja. Itu suruh aku mati aja. Kamu tahu dia ngapain ke aku? Apapun yang mau aku lakukan, dia nggak setuju. Dia meremehkan aku. Aku udah di perusahaannya 2 tahun, dan aku hampir depresi. Maaf, Pak Zhang. Aku ada hal lain. Kalau kamu mau, perbaiki hubungan dengan bosmu. Bisa hubungi aku. Menurutku nggak adil kita lakukan ini ke dia. Waktu dia kerja di sana, dia nggak hargai dia. Sekarang dia udah buka usaha sendiri. Dia ngangkat dan dapat perhatian. Tapi dia angkat soal perjanjian non-kompetisi. Perlu aku ingatkan. Kamu yang bikin surat tuntutan itu, Aku nggak tahu. Dia diperlakukan buruk di perusahaan Zheng Kaisuan. itu cuma satu sisi cerita. Kamu nggak lihat matanya? Dia putus asa. Nggak mungkin pura-pura. Ada pepatah, harapan ada di situasi paling sulit. Aku nggak ngerti. Kenapa kita harus paksa mereka sampai putus asa? Aku kasih dia jalan. Suruh dia balik kerja. Itu jalan buntu. Harapan ada di situasi paling sulit. Kalau kamu jadi dia, Gimana dia bisa balik? Dia bisa lakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang dia dipaksa. Balik ke bos yang meremahkannya. Bukannya itu penghinaan beneran. Pria sejati harus fleksibel. Dia bisa belajar dari Hansin. menurutku ini salah dan tidak adil. Bukan tugasmu untuk mengingatkanku. Ingat, kita ini pengacara. Pengacara Zheng Kaisuan. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang demi uang mereka. Maksudmu, kita harus menyusahkan orang demi uang mereka? Aku Kalian benar-benar berdedikasi. Lurus ke seorang dengan pisau, lalu kembali untuk melihat seberapa keras tusukannya. Ambil. Berapa yang saya kasih kalian? Untuk hal jahat seperti ini? Baiklah. Dia hanya ingin aku kembali. Untuk menginjakku. Menyembahnya dan mengikutinya. Aku tidak akan menerimanya. Katakan pada Zheng Kaisuan, aku lebih baik mati daripada kembali. Kamu tidak perlu mati. Apakah kamu punya keluarga? Maksudku, perjanjian non-kompetisi hanya berlaku untukmu, untuk istrimu atau orang tuamu, saudara-saudaramu. Tidak berlaku. Aku bisa suruh istriku yang jalankan bisnis. Dan aku akan jadi supirnya. Biarkan dia yang temui investor. Kenapa kamu melakukan itu? Karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Benar di mana? Kamu menjual klien kita. Saat Zhang Ke menandatangani perjanjian non-kompetisi, dia pikir akan dihargai. Dari seorang analisa, tapi dia dengan Zheng Kaisuan. Kalau ini masuk akal, semua yang tanda tangan perjanjian non-kompetisi, tapi tidak mau patuh, bisa minta pengecualian. Karena merasa dirugikan. Lalu artinya, perjanjian seperti itu? Tapi kalau sedikit, simpati. Kau pikir kau pintar, kan? Aku peringatkan kamu. Yang kau sebut simpati itu sudah sangat merugikan hak klien kami. Dan karena rencana, pintar, MU ini, aku harus mengambil tindakan hukum yang lebih keras untuk menghancurkan Zhang Ke. Rute luar negeri Jepang dan Korea Selatan, harga murah banget. Ayo lihat-lihat. Silakan dilihat. Kami punya banyak pilihan di sini. Bibi, coba lihat-lihat dulu. Baru, ini universitas. Coba lihat saja. Baiklah, yang melihat. Halo, lihat yang ini.
Kupikir kau punya banyak kesabaran. Masih membagi brosur setelah keluar dari perusahaan. Apa salahnya aku membagi brosur? Apa yang mengganggumu? Kenapa kau tidak menjawab teleponku? Kenapa aku harus jawab? Aku sudah keluar dari perusahaan kok. Ini tidak ada hubungannya dengan keluar atau tidak. Apakah kau tidak punya perasaan apapun denganku? Lepaskan aku. Tidak, kau jawab dulu pertanyaanku. Kau katakan padaku. Kalau begitu kenapa kau menyelamatkanku? Tidak, lepaskan aku. Kau bicara, katakanlah. Apa yang kamu lakukan? Dia sudah keluar dari perusahaanmu. Masih saja menguntit. Katakan padaku. Jangan biarkan aku lihat lagi. Apa kamu setiap kali aku lihat? Ini urusanku dan Ningxia. Tidak ada hubungannya denganku. Hak apa yang kau punya untuk menghentikanku? Kalian semua lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Xiao Xia, maaf, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak bawa Tuan Zhao ke sini. Tuan Zhao, ayo kita pergi. Kita masih harus mengejar pesawat. Ayo pergi. Ayo pergi. Gulung. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Apa yang mau dilihat? Ayo kita berhenti posting. Panas sekali. Ayo kita kembali saja. Xiao Xia. Ayo kita kembali. Nona, silakan lihat dulu. Lihat sini. Program wisata kami sangat bagus. Halo, halo, lihat dulu. Silakan datang lihat sini. Rute wisata itu. Datang lihat dulu, Tuan. Penawaran khusus. Nona, lihat dulu. Tuan-tuan, Kamu yang memperkenalkan pekerjaan ini. aku tidak bisa biarkan dia kelaparan sampai mati. Pekerjaan macam apa ini? Hari sepanas ini, bisa-bisa kena heat stroke nanti. Dan Kiao, Ningxing, betapa kebetulan. perusahaan mengirimku untuk dinas ke Hong Kong. Kamu, Iya, penerbanganku jam 3. betapa kebetulan kita naik pesawat yang sama. Itu jadi lebih mudah. Ambil boarding passku. Oke, Terima kasih. sama-sama. Halo. Halo, saya mau ganti boarding pass. Oke. Ini boarding pass Anda. Terima kasih. Ini milikmu. Terima kasih. Ayo pergi. Baik, ayo jalan. Selamat pagi, Tuan. Tuan, lihat ini. Halo, ada tur Taiwan. Lihat, harganya sangat cocok. Halo. Minum air sedikit. Berikan apa yang bisa dilihat. Tidak ada apa-apa. Cepat cukup. Kita semua pergi ke Hong Kong bersama-sama.
Halo, Saya akan proses check-in kamu nanti. Ini kartu kamar kamu. Terima kasih, di sebelah kiri. kartu kamar kamu di sini. Terima kasih. Bersulang. Pak, silakan lewat sini. Terima kasih. Satu botol whisky, terima kasih. Oke. Qin Hao adalah pacarku. Jadi mari kita akhiri hubungan ini. Tidak. Kamu berbohong padaku. Aku tidak berbohong padamu. Ini memang aku. Kamu sama sekali tidak memahamiku. Apa kamu mau uang? Oke, aku akan memberikannya padamu. Ini adalah gaji lembur kamu. Dan subsidi kamu. Pelayan. Halo. Satu botol lagi. Oke, sebentar ya. Katakan padaku kenapa kamu mau menyelamatkanku. Katakan saja, apa yang kamu lakukan? Dia sudah keluar dari perusahaanmu. Jangan tinggal di sini terus. Ini urusan antara aku dan Ningxia. Tidak ada gunanya denganmu. Hak apa yang kamu miliki untuk menghentikan? Kalian semua lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sebenarnya, banyak orang yang berharap bisa diselamatkan. Tidak perlu terima kasih dalam keadaan sehat. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu harus berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawa? Siapa yang memberitahumu ini? Sebenarnya aku mendengar dari orang biro perjalanan. Biarkan saja. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku akan menyelamatkanmu. Dan Kiao. Kenapa kamu minum sendirian? Hidupku adalah sebuah kesalahan. Hidupku berantakan sekali. Aku tidak bisa bersama dengan orang yang aku sukai. Katakan padaku,
Mengapa aku datang ke dunia ini? Berhenti minum terlalu banyak. Sebenarnya semua orang pasti pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan. Aku biasanya selalu terlihat tersenyum. Tapi aku juga punya banyak masalah. Untuk apa kita hidup ya? Kamu berpura-pura bingung kan? Ningxia. Maaf. Kamu tahu aku mencintaimu. Mengapa? Kurangi minumnya. Berhenti minum. Lupakan Zhao dan Qiao. Kamu sudah keluar dari perusahaannya. Kamu juga sudah memberikan identitas Hong Xiaodou kepada adikmu. Kamu pantas dapat awal yang baru. Jangan sebutkan nama Zhao dan Qiao padaku. Kamu sendiri yang menyebutkannya dulu. Ini tidak lucu. Kamu sebaiknya pikirkan lagi. Menurutku kamu tidak cocok dengan Zhao dan Qiao. Tidak cocok. Pikirkan sendiri saja. Kamu sudah mengenalnya sekian lama. Berapa kali kamu menangis karenanya? Haozi, apa kamu bisa mengerti? Menyembunyikan perasaanmu. Sungguh sangat menyakitkan. Betapa putus asa rasanya. Ketika aku jatuh cinta padanya, aku baru menyadari. Aku baru menyadari bahwa aku benar-benar mencintainya. Aku mencintai Tuan Pohon Lubang. Aku juga mencintainya di kehidupan nyata. Dulu aku pikir, aku bisa mengerti isi hatinya. Tapi hari ini aku benar-benar bingung. Ketika aku sedang sedih sekali, dia malah sedang membicarakan cinta dengan adikku. Lupakan saja dia. Kembalilah ke Xiao Xia yang kukenal. Aku juga ingin begitu. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Harus bagaimana lagi? Baiklah. Minumnya banyak sekali. Sudahlah, sudah sampai, ayo tidur.
Hongdou. Jangan tinggalkan aku. Dan Kiao, apakah aku sebagai Hongdou sangat penting? Ning Ning, Ningxia. Ningxia. Jangan tinggalkan aku. Tidak mau. Ada apa? Kalau mau muntah, muntahkan saja. Sudah dibilang jangan minum. Aku gendong. Naiklah. Sudah dibilang jangan minum. Salah sendiri. Bangun. Ya ampun. Sudahlah. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi? Baru kemarin sudah lupa. Sebagai pria jangan tidak bertanggung jawab. Ini teh, ini kopi. Aku tidak tahu kamu mau minum apa. Pilih satu. Hidup memang tidak mudah. Tidak perlu selalu mencari pengertian dan persetujuan orang lain. Jalani saja hidupmu dengan tenang. Tidak ada yang perlu dikeluhkan. Setiap langkah hari ini adalah bayaran untuk setiap pilihan sebelumnya. Halo? Apakah ini Nona Ningxia? Ya, ini saya. Saya Tuan Jiang dari Biro Perjalanan World. Sekarang saya secara resmi memberitahukan Anda. Anda diterima. Benarkah? Silakan lapor ke perusahaan besok. Oke, saya mengerti. Terima kasih.
Menurut Tuan Sao, semua sudah selesai. Saya yakin Ning Xia benar-benar mampu memenuhi kualifikasi untuk posisi ini. Kami juga yakin akan hal itu. Dia sangat baik dalam wawancara. Kalau bukan karena larangan yang Anda keluarkan, kami sudah mempekerjakannya. Ini hanya kesalahpahaman. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Saya sangat menantikannya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Telepon. Siapa? Mikio. Sedang apa? Ziyu, aku bisa kasih tahu. Apapun yang terjadi nanti, kamu tidak boleh ganggu dia lagi. Sebenarnya, aku juga kesal sama dia. Hei, Xiao Yuan, ada apa? bantu aku. Nonami, aku lagi sibuk. Nggak ada waktu main sama kamu. San Beifang. Dia sekarang di rumahku. San Beifang siapa? Aku cari dia. Oke, aku langsung ke sana. Sayang. Ada apa? Aku keluar sebentar. Kenapa keluar lagi? Tadi kamu janji apa sama aku? Bukannya bilang gak akan kontak dia lagi. San Beifang itu di mana? Aku cari dia. Dia ngapain sama kakakku waktu itu? Baiklah, hati-hati ya. Jangan khawatir. Aku pergi dulu. Ya, pergi sana. Dengar ya. Kamu, 2 hari ini. Biarkan aku urus semua kekacauan ini, oke? Atau aku buang semua barangmu. Kamu yang harus pergi. Kamu sudah tanda tangan perjanjian, kan? Rumah ini sekarang milikku. Pergi sana. San Beifang, Xiao Yuan, kamu di sini. kamu teriak-teriak apa sama aku? Si selingkuhan ada di sini. Jaga mulutmu. Memangnya mau jadi selingkuhan? Jangan macam-macam. Iya, jangan ikut campur urusan kami. Kamu bicara bahasa manusia nggak sih? Kamu kan laki-laki besar. Bisa-bisanya nggak enak sama cewek. Aku nggak enak apa sama dia? Di perjanjian ini, jelas-jelas tertulis. Hak milik rumah ini sekarang. Milik San Beifangku. Dan aku sudah putus sama dia. Bukannya dia harusnya pindah sekarang? Jangan, Xiao Yuan. Dia maksa aku tanda tangan perjanjian ini sebelum tunangan. Waktu itu, tiap hari dia bujuk aku dengan kata-kata manis. Bilang dia akan jagain aku baik-baik. Suruh aku kasih semua hartaku ke dia. Aku bodoh banget. Tapi kamu tetap tanda tangan kan? Jadi aku kasih tahu sekarang. Pergi sana dari hadapanku sekarang juga. Kamu tahu nggak? San Beifeng, kamu dorong kakak keduaku jatuh dari tangga. Aku belum selesai urusan ini sama kamu kan? Apa? Hari ini aku hitung utang lama dan baru sama kamu. Jangan pukul. Jangan pukul. Kiyu, aku lawan kamu. Kamu berdarah. Kalian berdua siapa yang gerak duluan? Dia yang gerak duluan. Aku coba ngomong baik-baik sama dia. Langsung maju kasih aku pukulan. Apa yang dia bilang benar? Pak polisi. Kenapa nggak tanya aku kenapa aku pukul dia? Dia dorong kakak keduaku jatuh dari tangga. Kakak keduaku cedera dan dirawat di rumah sakit. Aku pukul dia masih ringan. Bukan mata kamu yang lihat.
Ning Xia jatuh sendiri hari itu. Apakah kamu punya saksi? Apakah ada bukti? Jika aku tidak dibebaskan, aku akan menunjukkan Angela. Apa kamu tidak keberatan? Apakah kamu masih manusia? Kamu bukan cuma mendorong adikku yang kedua turun tangga. Kamu juga masih menempati rumah Mikiyu. Kamu itu sampah, ku bilang. Itu urusan aku sama mantan pacarku. Ada apa hubungannya denganmu? Lagi pula kami sudah punya perjanjian. Sekarang ini negara yang berdasarkan hukum. Polisi rakyat untuk rakyat. Benarkah Pak Polisi? Benarkah yang kamu katakan itu? Apakah kamu masih manusia? Apakah kamu masih manusia? Saya sampah sejak yang Kami sampah. Bisakah bicara? Bisakah kamu bicara? Mau bicara tidak? Berhenti. Ini kantor polisi. Bukan tempat kamu. Berisik senaknya. Bagaimana bisa kamu masih berkelahi di sini? Mulai sekarang. Ceritakan semua dengan jujur padaku. Kamu bicara duluan. Kiyu. Xiao Yuan. Xiao Yuan, apakah kamu tidak apa-apa? Kamu tidak perlu menungguku semalaman di depan pintu kantor polisi. Kamu sangat bodoh. Kenapa kamu berikan rumah itu padanya? Xiao Yuan, aku tidak bisa biarkan kamu dikurung di tempat seperti ini. Bahkan cuma 1 jam pun tidak. Setiap kali aku pikir kamu dikurung di sini, hatiku merasa sakit. Jadi aku berikan saja rumah itu padanya. Ini sudah selesai. Aku yang mainkan San Beifang. Itu semua karena adikku yang kedua. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu malah berikan rumah itu padanya. Bukannya kamu malah bikin dia berhasil dapat apa yang dia mau? Bagaimanapun juga cuma sebuah rumah. Tidak seberapa berharga kok. Tapi yang lebih penting, sekarang aku tahu. Apa yang paling penting bagiku. Bukan Kiyu. Jangan bicara. Oke. Ayo kita keluar dari sini. Xiao De. Halo Nona. Apakah Ziyu pulang semalam? Tidak, ada apa ya? Dia tidak pulang sepanjang malam. Teleponnya juga tidak bisa terhubung. Saya sangat khawatir sekarang. Jangan khawatir. Dia sudah dewasa kok. Pasti tidak apa-apa. Bisakah kamu tunggu sedikit lagi? Oke, mengerti. Nona, maaf sudah mengganggu Anda. Tidak apa-apa. Kabariku segera kalau kamu dapat kabar tentang dia. Mengerti. Bukankah aku yang tidak pulang semalam? Aku takut istriku khawatir. Kamu juga pulang lebih cepat ya. Aku pergi dulu. Xiao Yuan tunggu sebentar. Kamu putar badanmu ke sini. Tidak. Aku akan pulang dan mengambilnya sendiri. Putar badan. Tidak apa-apa, aku bisa melakukannya sendiri. Biarkan aku pasangnya untukmu. Tahan sedikit ya. Maaf, itu salahku. Saya menyakiti kamu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau itu aku pergi dulu. Ning Ziyu. Tidak pulang sepanjang malam. Cuma bersama perebut suami ini. Kamu bawa aku keluar seperti ini. Berfoya-foya dengan wanita lain. Istri, dengarkan aku penjelasan. Jangan sentuh aku. Dan kamu Mikiyu. Aku benar-benar buta mata dulu memilihmu. Kamu berusaha sekuat tenaga untuk merayu Ziyu keluargaku sepanjang hari. Kenapa anjingnya hilang dulu? Beberapa waktu kemudian anjingnya ditemukan. Kali ini ganti San Beifang lagi. Kenapa kamu selalu mengganggu kehidupan keluarga kami? Xiao De, kamu salah paham sama kami. Sayang, dengarkan lagi. Jangan marah. Aku akan kamu dengan buruk. Ini juga nggak baik buat anak-anak. Kamu tahu nggak kenapa aku pergi kali ini? Aku cuma karena si San Beifang itu. Bajingan itu. Aku harus bela kakak keduaku dan melampiaskan amarah padanya. Aku pukul si San Beifang itu keras-keras. Polisi datang. Bawa kami ke kantor polisi. Mengurung kami semalaman karena berkelahi. Kantor polisi. Kamu baik-baik aja sama luka di wajahmu? Aku baik-baik aja sayang. Aku tahu kamu peduli sama aku, tapi aku baik-baik aja. Aku habisin si San Beifang itu. Dia udah kapok. Pukulin dia sampai ompong. Jangan marah. Nona Mi, aku mohon. Jangan ganggu Ziyu lagi. Oke. Xiao De, Xiao Yuan. Aku cuma punya kalian berdua teman sekarang. Sayang. Baiklah.
Ning Xiu, kamu bisa mikirin sendiri. Kalau ada apa-apa nanti. Jangan salahin aku nggak ngasih tahu duluan. Sayang Xiao De. Sayang. Xiao Yuan, nanti aku jelasin. Maaf aku duluan ya. Sayang. Kamu ngapain, sayang? Sayang, kamu salah paham. Aku sama si Miki itu beneran nggak ada hubungannya sama istri. Dengerin aku jelasin. Aku sama si Miki itu beneran nggak ada apa-apa. Kamu hamil sekarang? Kamu harus hati-hati. Kamu harus. Lepasin. Sayang, tolong dengerin penjelasanku. Aku beneran baik-baik aja. Pulang dulu baru jelasin. Aku pergi ke tempat rongrong. Istri, kamu. Apa yang kamu lakukan? Istri. Ningxia. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk menanyakan satu pertanyaan padamu. Cepat tanyakan saja. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu adalah penyelamatku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimana kamu jelaskan ini? Kenapa kamu berada di sini memakai baju ini? Kaosku? Tidak peduli apapun. Aku yang sudah mencuci baju ini. Apa kamu masih mau bersembunyi? Ini bukan pakaian khusus apapun. Bukan juga hasil kustomisasi eksklusif. Bukankah panjangnya semua sama saja? Kenapa harus menyangkal? Apa yang aku sangkal? Aku ingat semua yang kamu katakan padaku. Kamu mengalami kecelakaan seperti itu. Apa yang bisa kamu ingat? Bagaimana kamu tahu aku ditabrak? Aku tidak mengatakan itu barusan. Ya, akulah yang menyelamatkanmu. Lalu apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa aku harus memberitahumu? Awalnya aku menyelamatkanmu karena aku tidak menginginkan imbalan apapun. Sebenarnya, ketika aku melamar pekerjaan di perusahaanmu hari itu, Aku sudah mengenalimu. hanya saja aku tidak ingin mengatakannya. Karena aku tidak ingin, karena benar. Mendapatkan perlakuan khusus. Aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri. Untuk membuktikan diriku. Tapi, ini adalah takdir yang tak terduga di antara kita berdua. Seharusnya kita bisa memulai hubungan dengan awal yang baik. Memulai. Memulai apa? Ningxia, aku mencintaimu. Lalu apa? Apakah kamu tidak punya perasaan apapun untukku? Tidak ada sama sekali. Apakah kamu benar saya? Hubungan kita yang dulu itu palsu? Kita melihat matahari terbit, melihat matahari terbenam. Apakah ini juga palsu? Tuan Zhao, jangan berpura-pura dan menambah harga dirimu sendiri. Saat itu aku menyelamatkanmu karena insting. Bukan karena ada perasaan. Bahkan anjing pun akan menolong di situasi seperti itu. Apalagi manusia. Kenapa kamu bicara seperti ini yang menyakitiku? Zhao dan Kiao. Beberapa hal sudah terlewat. Waktu tidak mungkin bisa diputar kembali. Perasaan tidak bisa dipaksakan. Bukannya kamu sekarang pacar kakakku? Saat kamu di Hong Kong, Bukannya kalian sangat mesra? Karena kamu sudah bersama kakakku. Perlakukan dia dengan baik. Jangan kecewakan dia. Ini hanya pemikiranmu sendiri yang menginginkannya. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang aku pikirkan? Aku bahkan tidak mau tahu sama sekali. Kamu bisa menghindariku. Tapi kamu tidak bisa lari dari hatimu sendiri. Aku sekarang menyukai Qin Hao. Pikirkan sendirilah. Sudah bangun? Kenapa aku bisa ada di sini? Apa yang terjadi? Tuan Zhao, tolong tunggu sebentar. Dokter yang masih sibuk sekarang. Tunggu sebentar.
Tolong tunggu sebentar. Ada apa ya, Tuan Sao? Aku ada pasien di sini sekarang. Jangan ganggu aku. Aku sedang kesal sekarang. Bukannya kamu baru saja bersama Ningsin? Bukannya kamu baru balik dari Hong Kong dengan mesra? Dia sudah memberitahu keberadaanmu ke seluruh dunia. Apa? Kamu belum cek lingkaran temannya dia? Malam yang memabukkan musim semi. Minuman tidak memabukkan tapi semua orang yang mabuk. Sungguh membuat hati bergoyang. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Bukankah ini tujuanmu datang ke sini hari ini? Apa tujuanmu datang ke sini? Ingat kejadian kecelakaan mobil itu? Penyelamat yang selama ini aku cari. Sudah ketemu. Jadi dia selama ini selalu ada di sisiku. Aku memang tidak menyadarinya. Siapa? Ningxia, Ningxia. Kenapa dia tidak memberitahumu? Karena dia tidak mau terima kasihku. Ningxia itu karakter yang tak perlu diragukan. Belakangan ini, aku jelas merasakan perasaannya padaku. Kenapa dia menyangkal? Kenapa dia menyembunyikan diri? Bilang semua karena uangku. Dia menyelamatkan aku, tapi sembunyikan identitasnya. Kenapa? Dan Kiao, jangan dipikirin lagi. Masalah perasaan tak bisa dipaksakan. Lagi pula, kamu sudah putuskan sekarang. Bersama Ningsin. Kamu kan tahu hubungan mereka. Kalau benar peduli Ningxia, lepaskan dia. Jangan belenggu kalian berdua. Hei, Malam ini pulang makan. oke. Apapun kesalahannya, tapi dia tetap ibumu kandung. Darah lebih kental dari air. Ikatan keluarga bukan pilihan. Sering-sering pulang. Jangan lakukan hal yang akan disesali. Ada kabar keberadaan ayahku. Teman polisi sedang mencarinya. Jangan khawatir. Aku kabari kalau ada berita. Oke, terima kasih. Sekretaris Wang, ketua mengundangmu makan malam di rumahnya. Siap-siap ya. Ningsin, Dan Kiao kembali. kenapa kamu di rumahku? Ini ketua yang undang aku makan di rumahmu. Kenapa ibuku mengundangmu makan? Aku boleh undang siapa saja. Masuklah. Silakan. Ningsin, duduk saja, jangan pedulikan ini. Bukankah kamu ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Harusnya ada sesuatu yang terjadi ya? Bisakah kamu kembalilah kemari? Aku sudah bilang aku cuma punya 10 menit. Hidangan sudah disajikan semua. Tidak ada yang boleh pergi sebelum selesai makan. Kemari, Ningsin, makan lebih banyak udangnya. Cewek itu makan banyak udang bagus. Makan yang banyak. Udang tinggi protein dan kalsium. Terima kasih, Ketua. Bagaimana kabarmu? Perjalanan ke Hong Kong kali ini menyenangkan kan? Aku yang minta Ningsin pergi ke Hong Kong. Ini kesempatan yang aku buat untukmu. Bukan buruk kan? Ibu sudah memikirkannya. Karena dia adalah pacar yang kamu cari sendiri. Maka ibu akan mendukungmu.
Ibu tidak akan ikut campur lagi di masa depan. Dan memang ibu juga tidak mau. Hanya karena urusan cintamu, hubungan kita malah jadi semakin buruk. Ibu harap kamu cepat menikah. Kembali dan bantu ibu. Ternyata semua ini sengaja kamu atur ya. Kalau tidak, apa yang kamu pikirkan? Menurutmu dengan kualifikasi Ningsin, bisakah dia pergi ke Hong Kong untuk rapat? Baru saja bilang tidak mau campur tangan. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku? Bukankah semua ini yang kamu inginkan? Bukankah kamu bilang padaku hari itu di kantor, bahwa dia adalah pacarmu? Kalau begitu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu puas? Jangan campuri urusanku. Aku tidak butuh kamu yang repot-repot ketika aku cari pacar. Bikin begitu banyak pengaturan yang disengaja. Dulu, itu karena takut perusahaan diambil alih. Kamu menentang Sulu. Sekarang Ningsin tidak punya latar belakang. Masih juga demi keuntungan perusahaan? Kemari. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Dan Kiao, apa yang terjadi padamu hari ini? Tidak apa-apa. Kenapa kamu datang ke rumahku? Ibumu memintaku untuk berkunjung. Apa yang bisa kulakukan? Itu cuma untuk mengesalkan ibuku. Baru saja bilang kau pacarku. Jadi ibuku pasti salah paham. Jangan repot-repot. Dan Kiao, kau harus jelaskan. Ibumu adalah ketuaku. Aku tak punya pilihan lain. Ningsin, maaf. Aku tak pernah suka padamu. Tidak mungkin di antara kita. Jangan buang waktumu. Tapi sikapku padamu selalu sangat serius. Ya, kita punya minat berbeda. Aku suka hal yang beda. Aku tak punya pilihan. Tahu apa yang selalu kau pikirkan. Tapi apapun yang kau lakukan, aku bisa dukungmu tanpa syarat. Bukankah itu cukup baik? Aku tak butuh dukunganmu sama sekali. Aku cuma mau wanita yang kucintai. Zhao dan Kiao, dari awal sampai akhir, tak pernah suka padaku sedikit pun. Bahkan sedikit perasaan pun tak ada. Hubungan dua orang. Bukan sedikit kasih sayang cukup. Karena awalnya palsu. Seharusnya berakhir. Kalau kau merasa teraniaya, aku bisa ganti rugi padamu. Zhao dan Kiao, aku sangka kau lupa secepat ini semua yang terjadi di Hong Kong. Benarkah kau bisa tak bertanggung jawab? Ganti rugi. Apa di matamu? Semua bisa diganti uang. Maka ku beritahu, aku Ningsin bukan orang hina begitu. Ketua, terima kasih atas jamuannya hari ini. Aku duluan. Maaf. Ningsin tamuku. Hak apa kau usir dia? Kau suka dia atau tidak? Seperti apa yang salah? Karena kamu suka dia. Kenapa kamu lakukan ini padanya? Aku kasih tahu. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Aku tidak mengizinkan kamu jadi pria seperti ayahmu. Apa yang terjadi dengan ayahku? Ningsin. Masuk mobil.
Karena kamu bersama adikku. Perlakukan dia dengan baik. Jangan kecewakan dia. Itu cuma hayalanmu. Tidak mau tahu pendapatku. Aku bahkan tidak mau tahu. Kamu bisa kabur dariku, tapi tidak dari hatimu. Aku sekarang suka Qin Hao. Cari tahu sendiri. Terima kasih, antar aku pulang. Sama-sama. Ningsin. Oke. Ayo coba. Apa? Ibuku Ningxia. Bukankah semua ingin aku dekat denganmu? Baik, aku penuhi. Yakin? Kenapa tidak mau? Tentu tidak. Aku mau. Tuan Zhao, lihat. Selain koin di atas, kami masih punya sumber daya di Biro Pariwisata. Bagaimana dengan sumber daya ini? Perusahaan kami bisa kerjasama untuk bekerja. Aku sudah baca rencana Tuan Chen. Hal yang bisa dijelaskan dalam 3 halaman. Kamu tulis banyak sampah. Sama. Hal yang bisa dijelaskan dalam 10 menit. Kamu bicara hampir 30 menit. Aku tidak suka kerja sama perusahaan yang tidak efektif seperti ini. Benar. Kamu bisa pergi sekarang. Halo Tuan Zhao. Saya sedang mengamati Yo Xiao dari World Travel Agency. Walaupun saya dan Anda, Jiang, selalu berteman. Tapi dalam bisnis, kalau tidak bisa memberikan proposal yang meyakinkan, maka kerjasama tidak mungkin terjadi. Perusahaan kami baru tahun ini. Featured Travel Agency. Fokus utamanya adalah berbagai rute wisata kecil yang disesuaikan. Jelaskan apa itu minoritas. Bagaimana kami mendefinisikan minoritas sebagai cocok untuk anak muda? Lalu bukan objek wisata yang terlalu berkembang. Apa itu muda? 18-25 atau 20-30? Apa itu eksploitasi berlebihan? Seberapa berlebihan perkembangannya? Kalau yang ini saja tidak bisa dijawab, maka saya terpaksa minta Anda keluar. Tuan Zhao, bisa beri saya 2 menit lagi? Maaf, saya tidak punya waktu sebanyak itu. Tuan Zhao, tunggu sebentar. Beberapa waktu lalu, perusahaan Anda ada Karyawan yang mengundurkan diri bernama Ningxia. Dia sekarang di perusahaan kami. Bolehkah saya bertanya, Apakah Anda karena dia? jadi menolak kerjasama dengan kami? Singkatnya, kerjasama dengan saya ikut cara saya adalah yang utama. Kalau memang karena dia, kami akan melepasnya. Saya tidak menolak kerja sama dengan Anda. Biarkan Ningxia yang bicara. Benarkah? Bagus sekali. Kalau begitu serahkan kasusnya ke Ningxia. Dia pernah bekerja di perusahaan Anda sebelumnya. Seharusnya tidak masalah. Lalu minggu depan Ningxia datang ke perusahaan kami untuk membahas kasusnya. Terima kasih. Ningxia, datang ke kantor saya. Tuan Jiang, turis di luar sedang menunggu. Kenapa tidak kembali dulu? Nanti kita bicarakan. Tidak perlu pimpin grup. Tuan Jiang, saya terlambat 1 menit hari ini. Dan itu membantu Xiao Wang di lantai bawah mengambil kurir. Jadi saya baru saja. Nanti, kalau kamu mau terlambat, terlambat saja. Pastikan tidak ada yang peduli denganmu. Tuan Jiang, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak membuat alasan. Kamu potong gaji saya. Sesuka kamu berapa banyak. Saya mohon jangan pecat saya. Susah sekali mencari pekerjaan sekarang. Tidak ada yang bilang akan memecatmu. Maksud saya tidak perlu memimpin grup lagi. Mulai hari ini, kamu adalah kepala tim bisnis kami. Apa? Kita akan maju sesuai cara saya bersama saya. Tuan Jiang, biarkan saya jadi pemandu wisata saja. Pertama, saya suka jadi pemandu wisata. Kedua, kalau saya melakukan kesalahan. Bukankah itu akan menyusahkan perusahaan? Kalau kamu tidak mau, itulah yang akan menyusahkan kita. Bukan, Tuan Jiang. Banyak sekali rekan kerja yang hebat di perusahaan kita. Lebih cocok daripada saya. Tuan Jiang tidak akan menyembunyikan dari Anda. Sebenarnya saya baru saja keluar dari jalur saya sendiri. Saya akan masuk lagi.
Rasanya seperti masuk neraka. Ini tidak pantas. Apa yang salah? Saya tahu semua itu. Zhao dan Qiao sangat menghargai kamu. Jadi mereka yang menyebut namamu. Ingin kamu jadi kepala tim. Perusahaan kita baru saja berdiri dengan skala kecil. Saya jalan sesuai cara saya. Didukung oleh pohon besar Blue Bridge International. Akan sangat bagus kalau kita bekerja sama dengan mereka. Kinerja perusahaan kita sangat buruk tahun ini. Kamu lihat rekan-rekan. Bekerja sangat keras. Kamu tidak tega melihat mereka gulung tikar karena perusahaan. Dan jadi pengangguran? Begini katanya. Bagaimana kinerja semua orang tahun ini? Kemudian lihat daftar ini. Minum susu panas secangkir, dan tidur lebih awal. Bukankah PPT ini sudah selesai dibuat? Kenapa kamu masih membuatnya lagi? Selesai tapi Begitu aku memikirkan besok aku harus pergi jalan sendiri. aku merasa gelisah. Jika kamu tidak mau pergi, cukup katakan saja ke bosmu. Betapa mudahnya itu. Jangan pergi jika kamu tidak mau pergi. Jika aku bisa memilih, aku tidak bisa memberitahu bos. Bukan karena kamu akan pergi. Aku pergi jalan sendiri dan jadi gugup. Karena aku pergi jalan sendiri. Bertemu Zhao dan Qiao kan? Kuharap aku tidak bertemu dia besok. Ini bukan Xiaoxia yang aku kenal. Dan antara kamu dan Zhao dan Qiao, bukankah sudah selesai? Kamu harus menghadapinya dengan lebih terbuka. Lagi pula, dia sekarang pacaran dengan kakakmu kan? Apakah kamu bahkan merebut kakakmu? Ku rasa siaran langsung ini sudah waktunya. Bukan hanya hubungan antara kedua perusahaan kalian. Lebih dari itu, antara kamu dan Zhao dan Qiao. Ini perubahan baru untuk kalian berdua. Hadapi dia dengan berani. Katakan padanya, kamu sudah sepenuhnya move on. Minum susunya. Istirahat lebih awal. Halo semuanya, saya dari Watch the World Travel Agency. Pemimpin bisnis docking yang jalan bersama saya selama ini. Saya yakin kalian tidak asing dengan saya. Karena saya dulu bekerja di sini. Jadi saya lebih memahami jalan yang kami tempuh. Ide dan daya tarik kami. Ini akan lebih membantu untuk kerjasama kita. Bagaimana selanjutnya? Biarkan saya jelaskan. Rencana kerjasama kita. Saya tahu bahwa jalan yang kami tempuh berawal dari kustomisasi perjalanan pribadi. Lalu bagaimana dengan biro perjalanan kita? Ini tidak sama dengan biro perjalanan lain. Lalu bagaimana dengan biro perjalanan kita? Yang kami lakukan adalah pengalaman perjalanan. Yang eksklusif untuk pelanggan. Ini adalah jalanku saya. Ningxia, berapa pesanan yang diterima biro perjalananmu tahun lalu? Sebenarnya, tidak masalah berapa banyak pesanan yang didapat Pak Zhao dalam setahun. Yang penting adalah, Jawab pertanyaanku. Kamu adalah pemimpin bisnis. Pertanyaan sepele ini pun tidak bisa jawab, kan? Kamu sudah di sini 5 menit. Pak Zhao, sebenarnya perusahaan kami tidak banyak pesanan yang masuk tahun lalu. karena kami masih dalam tahap perluasan usaha. Tapi untung perusahaan kami tahun lalu. Di antara industri sejenis, tingkat pertumbuhan tahun ke tahun berada di peringkat ketiga. Kamu bisa lihat bahwa perusahaan kami, model keuntungannya sangat potensial. Ningxia. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Bagaimana aku membuatmu kecewa? Jangan bilang ke siapapun. Kamu melakukan itu ketika aku sedang berjuang membangun jalan. Semua hal yang aku pelajari selama aku berjuang. Apakah kamu sudah kembalikan padaku? Bagaimana sikapmu ketika kamu mengajukan lamaran tadi? Apakah aku bisa memakanmu? Ningxia. Aku mengakui bahwa dulu aku pernah membuka hati sepenuhnya. Membiarkan kamu melihat diriku di saat paling lemah. Tapi kamu menutup pintu itu dengan tanganku sendiri. Aku rasa aku tidak akan pernah membukanya lagi. Maaf,
Tapi aku benar-benar tidak mau hal-hal ini mempengaruhi pekerjaanmu. Ketika satu pintu tertutup untukku, aku tidak akan berlama-lama dan putus asa. Aku juga tidak akan mengetuk pintu itu dengan putus asa. Ketika aku teringat pintu itu, aku bilang pada diriku sendiri, itu sebenarnya adalah tembok. Sekarang aku berpacaran dengan Ningsin. Apakah kamu puas? Tuan Lubang Pohon. Halo. Apa yang kamu tahu? Apakah ini pertemuan tak terduga di jalan sempit yang terburuk? Tidak selalu menjadi musuh, tapi orang yang pernah saling mencintai. Kita paling tahu kelemahan satu sama lain, dan penyamaran yang rumit. Jadi, tusukan kecil bisa membuat seseorang penuh memar. Ketua, Anda mencari saya? Silakan duduk. Terima kasih, Ketua. Dan Kiao pulang dan bilang padaku, hubungannya denganmu sudah dikonfirmasi, dan berharap menikahimu secepatnya. Ketua, Anda setuju? Apa aku akan menikahi Dan Kiao? Tidak peduli siapa, dia sudah mencapai usia untuk berkeluarga. Alasan aku setuju denganmu dan Dan Kiao sudah kuberitahukan sebelumnya. Blue Bridge International juga dianggap pemimpin industri perhotelan di Tiongkok. Banyak pesaing yang mengincar properti yang Liu Lanzi bangun. Ada yang ingin menikahi putraku. Ada yang ingin memperkenalkanku pada pacar. Tapi aku, Liu Lanzi, sudah lama di dunia ini. Selalu mengandalkan diri sendiri. Aku tak butuh pernikahan politik untuk bisnis. Aku memilihmu sebagai rakyat biasa. Secara alami akan mengurangi masalah mengundang serigala. Seorang wanita melalui pernikahan bisa mengubah nasib hidupnya. Tentu, ada masalah moderat. Jadi wanita yang ingin menikah ke keluarga kami harus menandatangani perjanjian pranikah. Aku sudah menandatanganinya. Bawa pulang dan lihat. Jika setuju, tanda tangani dan serahkan ke sekretaris Wang.